Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Terima kasih anak-anak udah hadir pagi ini. Meskipun kebaktian kita online, tapi kita mau bersyukur tetap ya. Karena kita masih bisa ada waktu, kesempatan. Dan kita juga, anak-anak pasti ibu tahu, yang hari-hari ini juga sehat ya. Terima kasih, kita mau bersyukur masih bisa dengar firman Tuhan dan masih bisa bertemu teman-teman meskipun hanya online. Yuk, kita sebelum memulai kebaktian kita pagi ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Biar Tuhan pimpin kebaktian kita ini dari awal hingga selesai. Kita boleh menyimak, kita boleh mengenal firman Tuhan, dan juga kita juga bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bareng-bareng meskipun online. Iya kan Cici Marion? Iya benar. Berarti sekarang kita mau berdoa. Kalau sikap berdoanya gimana ya Bu Hani ya? Boleh begini? No. No? No. Berarti harus Begini. Oh, dilipat tangannya. Dilipat tangannya. Terus udah dilipat tangannya harus begini. Dilipat tangan terus begini. Enggak ya. Gak boleh. Harus tegak ya. Tegak duduknya. Terus matanya Ditutup. tutup. Boleh tiduran nggak berarti Bu Hani? Aduh, nggak boleh Cici Mario. No. Berarti yang itu nggak masih sopan. Oh. Harus sopan kita menghadap Tuhan. Oke, berarti Ya. yang masih pada tiduran cepet-cepet duduk nih. Duduk ya. Duduk yang manis. Terus tegak ya Bu Hani ya. Duduk yang tegak. Duduk yang tegak, terus lipat tangannya. Tundukkan Tunduk. kepala. Ya. Siap. Oke. Yuk, anak-anak yang manis, kita berdoa. Cici Marion akan pimpin doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Tuhan, juga terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh bertemu dengan orang tua kami dan juga kakak dan adik kami. Terima kasih ya Tuhan, juga atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh punya gadget, masih bisa beli pulsa, supaya kami boleh join sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan bertemu dengan teman-teman walaupun online. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menggunakan tangan kami, kaki kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, berarti sekarang kita mau bernyanyi ya adik-adik ya. Boleh balik tidur lagi nggak Bu Hani? No ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi karena udah duduk begini, kita mau nyanyi sama-sama ya.
Hai teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Nah, Minggu dan istrinya. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami akan melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Senang sekali berjumpa lagi bersama dengan adik-adik di sekolah Minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan hari ini, Kalita mau tanya nih kepada adik-adik, apakah adik-adik ada yang pernah mendengarkan lagu yang tadi Kalita nyanyikan? Pasti semuanya pernah ya mendengarkan lagu yang tadi Kalita nyanyikan. Apalagi kita seringkali mendengarkan lagu tersebut pada waktu di ibadah sekolah minggu tentunya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak arti dari lagu yang tadi Kalita nyanyikan itu apa? Betul sekali adik-adik, lagu yang tadi Kalita nyanyikan memiliki arti yang sangat luar biasa sekali. Arti dari lagu tersebut adalah bahwa Tuhan Yesus melihat dan mengawasi kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan adik-adik. Baik kita melakukan perbuatan yang baik maupun juga perbuatan yang jahat, Tuhan Yesus selalu melihat dan juga mengawasi kita tentunya adik-adik. Nah adik-adik, sama nih seperti pada waktu zaman dulu, seperti video yang tadi kita tonton. Banyak sekali manusia yang melakukan perbuatan tidak baik, perbuatan yang jahat.
sehingga membuat Tuhan Yesus sedih dan juga kecewa kepada manusia. Nah, tetapi Tuhan Yesus menemukan seseorang yang sangat baik dan tidak melakukan perbuatan yang jahat, adik-adik. Nah, ini dia, Nabi Nuh. Nabi Nuh melakukan perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, adik-adik. Nabi Nuh memiliki seorang istri, ini dia istri dari Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki Nabi Nuh bernama Sem, Ham, dan juga Yafet. Dan Nabi Nuh juga memiliki 3 orang mantu. Ini dia, ada yang tahu mantu itu apa? Mantu itu adalah istri dari ketiga anak-anak dari Nabi Nuh. Ya. Nah, pada waktu itu Nabi Nuh berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Ada yang tahu nggak sih adik-adik bahtera itu apa? Bahtera itu sama halnya seperti dengan perahu, tapi ukuran bahtera ini lebih besar dibandingkan perahu. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan panjangnya 30 hasta. Tuhan Yesus menolong Nabi Nuh untuk membuat bahtera tersebut, adik-adik. Bahtera tersebut bertujuan untuk menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya dari air bah. Tapi yang diselamatkan oleh Tuhan itu tidak hanya keluarga Nabi Nuh, adik-adik, tapi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus pun juga adalah binatang-binatang yang telah dipilih oleh Tuhan. Jadi semua binatang dipilih untuk masuk ke dalam bahtera Nuh berpasang-pasangan, adik-adik, baik itu yang jantan maupun juga yang betina. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus itu menolong dan juga membantu Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, sehingga Nuh bersama dengan keluarganya berhasil membuat bahtera tersebut. Nah, ketika bahtera tersebut sudah jadi, adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk memasukkan binatang-binatang berpasang-pasangan ke dalam bahtera tersebut, adik-adik, supaya segala jenis binatang yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera dan akhirnya selamat dari air bah. Dan yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu tepat sekali, adik-adik. Nabi Nuh menyuruh semua binatang masuk perlahan-lahan ke dalam bahtera Nuh. Dan terjadilah air bah selama 40 hari 40 malam. Banyak sekali rasa ketakutan dan juga rasa cemas yang dirasakan oleh Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Tapi Nabi Nuh percaya bahwa Tuhan Yesus tersebut akan menolong dan menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, termasuk binatang-binatang yang sudah dimasukkan oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera tersebut. Nah, adik-adik, setelah air bah tersebut sudah selesai selama 40 hari 40 malam, lalu Tuhan Yesus menyelamatkan Nuh dan memberikan tanda perjanjian kepada Nuh, yaitu dari pelangi yang tadi kita lihat. Pelangi tersebut merupakan perjanjian antara Tuhan Yesus kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan Yesus tidak akan lagi menurunkan air bah ke muka bumi. Dan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya selamat, adik-adik, dan juga binatang-binatang yang tadi sudah dimasukkan ke dalam bahtera pun juga selamat. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu tepat pada waktunya, adik-adik. Tuhan Yesus itu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus itu melihat kita melakukan perbuatan yang baik maupun juga perbuatan yang jahat. Sama halnya seperti dengan Nuh. Nuh melakukan perbuatan baik di mata Tuhan, sehingga Nuh bersama dengan keluarganya bisa dapat terselamatkan dari air bah tersebut. Nah, siapa adik-adik yang mau menjadi seperti Nabi Nuh, menjadi seseorang yang taat kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan? Kita diajarkan dari kisah Nabi Nuh ini agar kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, dan mendengarkan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Seringkali adik-adik kita juga melakukan perbuatan yang kurang baik, seperti melawan orang tua, terus juga disuruh belajar tidak mau, atau suka memukul adik, memukul kakak. Mulai dari sekarang, kita harus bisa belajar dari kisah Nabi Nuh ini, agar kita bisa merubah perbuatan kita yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik, ya. Nah, dari cerita firman Tuhan yang tadi kita lihat dan yang kita tonton adik-adik, Tuhan Yesus pun juga mau agar kita semuanya bisa mewujud nyatakan perbuatan baik tersebut dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, untuk firman Tuhan hari ini adik-adik bisa melihat di Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Di sana diceritakan tentang Tuhan bertemu dengan Nabi Nuh dan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar, dan tentunya Tuhan menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya serta semua binatang yang masuk ke dalam bahtera tersebut, tentunya adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 3. Nah, coba kita lihat di Alkitab kita masing-masing ya adik-adik. Dari Amsal 15 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita ulang sekali lagi. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sama halnya adik-adik seperti firman Tuhan hari ini yang tadi kita tonton, bahwa Nabi Nuh merupakan orang yang taat dan juga orang yang takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang bisa menjalankan apapun yang dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi dan juga menolong Nabi Nuh. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang kita juga harus belajar seperti Nuh. Kita melakukan perbuatan yang baik dan juga taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk mengasihi orang tua kita, sesama kita, teman-teman kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, supaya firman Tuhan hari ini bisa dapat wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, kita minta pertolongan Tuhan lewat berdoa, minta arahan Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong kita dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga kita bisa melakukan perbuatan seperti Nuh, taat, setia, dan juga takut akan Tuhan. Nah, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Tuhan, tolong berkatilah teman-teman kami yang kena virus corona, agar mereka bisa cepat sembuh dan ketemu keluarganya lagi. Tuhan, tolong berkatilah kami agar kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan atas hari ini, amin. Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau menutup dengan doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hari-hari kami, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah bersuka cita memuji, memuliakan Engkau. Bapa, kiranya lewat firman-Mu kami dapat sukacita dalam menjalankan aktivitas hidup kami, terutama adik-adik kami yang menjalankan sekolah online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka punya semangat dan ingin belajar, dan mereka juga tak lupa untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk sekolah minggu online kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat kembali di minggu depan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.